tanggal 14 Agustus 1945 sekitar pukul 1 siang, Sultan Syahrir sedang berada di ruang tamu rumahnya, sambil duduk manis dan membaca koran. Berita utama hari ini, pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima, Nagasaki, Jepang. Setelah kejadian itu, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus kasih tahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Maaf rumah saya begitu istirahat. Tidak apa. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah kemerdekaan harus segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir menanyakan seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap bangsa Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Saya mendengar dari radio bahwa Sekutu telah menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Hal itu menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita membicarakan hal ini kepada para pemuda terlebih dahulu? Setelahnya, kita akan bersama-sama membicarakan ini kepada Bung Karno. Ide yang bagus. Kalau begitu, mari. Baiklah. Sultan Syahrir dan Mohatta, golongan tua, mereka pergi menuju kediaman salah satu pemuda untuk membicarakan perihal kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi ada apa Bung? Kalian meminta kami berkumpul? Tadi pagi saya mendengar berita dari radio Jepang bahwasanya Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Jadi sekarang negara kita sedang dalam masa vacuum of power. Benar, dengan demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas masalah itu. Kalau begitu, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar sekali, karena sekarang negara kita sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Baiklah, maka dari itu kita bagi-bagi tugas. Wikana, Sukarni, dan Darwis, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan masalah ini. Saya dan sisanya akan memberitahukan pemuda lain untuk memerintahkan mereka merebut kekuasaan dari Jepang. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno dan Mohatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Hatta, silakan masuk. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia mempunyai kepemimpinan baru? Benar. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan negara kita sekarang, Bung. Yang akhirku seret aku sekarang ke pojok lalu tikam dan bunuh aku jika kalian masih meragukan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera aku proklamasikan. Hei Bung, ini adalah saat yang tepat. Jepang jelas-jelas sudah kalah dari Sekutu. Tidak ada yang menjajah negara ini lagi. Sampai kapan kita harus menunggu? Nah, mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak berduka karena penjajahan ini, Bung. Kita harus menunggu sampai sidang PPKI terlaksana. Kita tidak boleh gegabah. Ini bukan masalah kecil dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan negara kita? Sedangkan kita masih bisa memerdekakannya sendiri. Sampai kapan kita harus menunggu janji manis itu? Hei, kekuatan segelintir ini masih belum bisa mengalahkan Jepang. Coba berpikir sebelum bertindak. Betul, banyak yang harus dipertimbangkan agar kedepannya tidak ada yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan. Tapi, bukankah semakin cepat semakin baik? Kita punya kesempatan untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat. Sudah lama kami menanti momen ini, Bung. Bukankah dengan kita memproklamasikan kemerdekaan, secara langsung kita juga menghentikan penderitaan rakyat? Bagaimana kita akan memproklamasikan kemerdekaan? Coba perlihatkan kepadaku perhitunganmu itu.
Sudahlah Bung, baiklah saudara sekalian. Berikan waktu untuk saya dan golongan tua untuk membicarakan yang terbaik untuk masalah ini. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Terima kasih, Bung. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah siap menghadapi sekutu yang hendak kembali menjajah di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibahas dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka belum terlalu matang. Baiklah kalau begitu, kita telah mencapai keputusan bersama. Setelah selesai berunding, Mohatta pergi menemui golongan muda yang menunggu keputusan dari golongan tua di kediaman Soekarno untuk menyampaikan keputusan itu. Gimana Bung, apa keputusannya? Betul, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Mohon maaf semua, kami sudah sepakat untuk tidak memproklamasikan dengan tergesa-gesa. Baiklah Bung, kalau begitu kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, mereka tidak lantas berputus asa. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka pun menyusun strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan negara sesegera mungkin. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu bujuk mereka. Begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita harus membawanya? Rengas Dengklok. Langsung yang pas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Di mana ya? Bagaimana jika kita menunggu Subeno karena dia yang lebih tahu banyak tentang Rengas Dengklok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya terlambat. Tidak apa Bung, silakan duduk. Baiklah, terima kasih. Jadi, apa yang akan dibicarakan? Ya Bung, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Dan untuk rumah, kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, apakah kalian semua setuju? Setuju, kita akan membawanya ke rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Tepatnya, besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh. Kalian semua setuju? Setuju! Keesokan harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik atau mengasingkan Soekarno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Mereka pun mendatangi kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Dan itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena di Jawa masih utuh. Sudah jadi keputusan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah Bung, waktu mau habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga mendatangi kediaman Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Lihatlah, Guntur menangis mendengar suara kalian. Anda beserta istri harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ikut kemana? Dan untuk apa, Kang Mas? Sudah tidak ada waktu, Bung. Mari ikut kami, nanti akan kami jelaskan begitu sudah sampai. Baiklah. Setelah sampai di Rengas Dengklok, mereka membawa Soekarno beserta istrinya ke rumah Jiao Kisong.
Sekarang jelaskan mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Mohon maaf atas kerancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Jadi, di sini kita akan membahas kembali tentang masalah proklamasi kemerdekaan. Bukankah tempo hari sudah kami bicarakan bahwa kemerdekaan akan dibicarakan pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan Jepang, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, kalau kita bisa bergerak dengan sendirinya. Benar, PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin merdeka tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Ada apa Seleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo dan Syahrir. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal, mereka tak ada. Jadi aku akan menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak punya berhak untuk membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka supaya memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Begitu, izinkan aku bertemu mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Ya, benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak. Saya akan berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah janji itu bisa dipegang? Tentu saja. Bagaimana Wikana dan yang lain? Boleh saja asalkan kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Kami akan sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Dan kalian datanglah ketika teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kami buat. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di Jakarta, tanggal 16 Agustus 1945, pukul 10 malam, Soekarno mengantarkan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Silakan masuk. Baiklah, terima kasih. Jadi, ada gerak apa kalian ketemu saya? Kami izin menggunakan rumah laksana Laila untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, silakan kerjakan tugas kalian. Saya izin pulang. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesentak-sentaknya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI itu lembaga pembentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan oleh Jepang. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir, seperti saat Amerika menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus beda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana dengan Anda, Bung Karno? Menurut saya, karena ini berkat jasa-jasa rakyat Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju dan saya mempunyai usul. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semua setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, Iya, Bung. tolong ketikan teks ini dan jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Setelah kepergian Soekarno, Sayuti Melik mulai mengetik naskah proklamasi. Ini kopinya, Pak. Baiklah, terima kasih. Sedang mengetik apa, Pak? Alhamdulillah, Bu. Bapak sedang mengetik teks proklamasi yang diamanahkan Bung Karno tadi. Alhamdulillah ya, Pak. Gusti Allah mendengarkan doa-doa kita. Semoga setelah ini rakyat
bebas dari penjajahan. Iya Bu, amin. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati berbincang di kediaman mereka. Bagaimana dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pak? Apa semua tidak ada hambatan? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih juga Pak kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, Alhamdulillah Bu. Oh iya, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Tentu saja, besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya buatan Supratman. Tapi bukannya kita belum punya bendera, Pak? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu punya ide bagaimana kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sang Saka. Ya baiklah, sebaiknya Bapak bersiap-siap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bicarakan besok. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit untuk dikibarkan. Tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyerahkan anak buah saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai, Latif. Baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kepercayaan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia pertama kalinya. Siap, saya Suhur dan lainnya tidak akan mengecewakan Anda. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Soekarno dengan disaksikan golongan muda, golongan tua, dan beberapa rakyat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang penting. Dalam sejarah bangsa Indonesia, berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk merdeka, dan bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang asing kita tidak pernah putus untuk berjuang memerdekakan negara kita. Jatuh bangun, kita menyusun kekuatan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa lain. Saudara sekalian, izinkan saya membaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Siap, kepala bendera merah putih. Hormat, gerak.